Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang alfabet dan nomor Yunani, the Greek alphabet and the number. Ini nanti akan membahas tentang contoh manfaat, cara baca, dan lagu. Ya, mudah-mudahan kita makin paham tentang alfabet dan nomor Yunani ini. Ini kenapa kita bahas alfabet dan nomor Yunani ini? Ini nanti bermanfaat dalam mengucapkan atau melafalkan sesuatu, terutama simbol-simbol di matematika, kimia, ataupun fisika, ataupun yang lain yang menggunakan alfabet Yunani. Ya. Jadi alfabet Yunani ini merupakan alfabet yang terdiri dari 24 huruf yang telah digunakan untuk menuliskan bahasa Yunani sejak akhir abad ke-9 sebelum Masehi atau awal abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Jadi ini merupakan alfabet tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Ya. Huruf-huruf ini juga digunakan mewakili angka Yunani. Ini kalau angka Yunaninya ini dimulai sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Ini contoh beberapa alfabet Yunani, bagaimana cara bacanya dan contohnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Oke, dimulai dari contoh manfaat. Karena kita mempelajari sesuatu tentu harus tahu manfaatnya ya. Ini saya beri salah satu contoh. Ini contoh dalam bidang fisika ataupun di kimia ya. Ini bagaimana bacanya? Oke. Mungkin sebagian Anda akan membacanya ini kebingungan ya, karena belum tahu alfabet Yunani. Ya, misalkan Anda baca ini E sama dengan, ini apa lagi ini ya? Ini 0 kok seperti ini. Lalu di sini ini V atau apa ini kok beda dengan ini atau enggak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi cara bacanya seperti apa? Tapi kalau Anda sudah paham tentang alfabet Yunani, ini akan mempermudah Anda membacanya. Nah, kalau Anda akademisi, baik itu mahasiswa, guru, ataupun dosen, ini alangkah lebih baiknya Anda baca secara tepat ya. Bukan misalkan ini Anda baca 0 coret. Nah, seperti itu. Ini kurang tepat ya, kurang tepat. Nanti bagaimana cara yang tepat? Nah, saat ini kita pelajari ya. Oke. Kalau ini cara bacanya ini adalah epsilon ya. Epsilon, atau boleh juga Anda dari segi artinya ya, energi sama dengan tetapan Stephen Boltzmann dikali suhu pangkat 4. Nah, boleh pakai baca dengan cara seperti itu. Kalau baca dari segi alfabetnya maka harus benar ya. Ini nggak boleh misalkan E sama dengan ini 0 agak miring dan lain sebagainya, nggak boleh ya. Jadi yang benar ini adalah epsilon. Ini epsilon dalam huruf kapital Yunani ya. Epsilon sama dengan ini adalah apa ini teman-teman? Sigma ya. Ini sigma. Epsilon sama dengan sigma kali T pangkat 4. Nah, jadi kalau selain dari alfabet Yunani Anda baca biasa juga boleh ya. Ini adalah rumus dari total energi pada semua panjang gelombang yang dipancarkan benda hitam. Jadi kalau menurut rumus ini epsilon atau energinya ini tergantung hanya pada suhu, karena sigmanya ini adalah tetapan Stephen Boltzmann ya. Ini saya beritahu sekilas supaya tahu manfaatnya ya. Nah, nanti tujuan kita utama ini adalah belajar alfabet Yunaninya. Jadi rumus epsilon atau energi, rumus energi yang lain adalah sebagai berikut. Epsilon sama dengan N kali H kali nu. Nah, ini bacanya nu ya, bukan V. Nah, jadi nu. Jadi energi ini kalau ini menurut Planck ya. Nah, ini tadi menurut Stephen Boltzmann, ini menurut Planck. Ini energi dari masing-masing muatan yang berosilasi. Merupakan kelipatan bulat dari H kali nu. N bilangan bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau di dalam tetapan Planck ini merupakan kulit ke-1, kulit kedua dan seterusnya.
rumus energi yang lain, epsilon foton atau energi dari foton sama dengan H kali nu. Sama dengan, ini adalah fungsi kerja ya. Fungsi kerja ini bacanya adalah pi ya. Pi ini merupakan huruf Yunani atau Greek ya, Greek alfabet. Jadi bacanya pi. Nggak boleh kita baca 0 coret. Jadi H kali nu sama dengan pi ditambah setengah mv kuadrat. Kalau ini alfabet biasa V ya, mv kuadrat. Tapi kalau Anda baca ini V, ini salah ya. Karena di sini nu ini adalah frekuensi. Frekuensi itu rumusnya C per lambda. Ini lambda ya bacanya. Jangan dibaca Y kebalik. Bukan ya. Jadi nu frekuensi sama dengan C per lambda. Ini rumus epsilon untuk energi ya, energi foton ya, energi foton. Untuk energi yang lain, ini rumusnya, ini yang terkenal ya. Epsilon sama dengan mc kuadrat ya, massa kali c. C di sini adalah kecepatan cahaya. Nah, kalau ini V ini adalah kecepatan juga, tapi ini kecepatan partikel secara umum ya. Bisa berupa elektron, proton, ataupun foton dan lain sebagainya ya. Jadi umum kalau ini. Kalau ini kecepatan cahaya C kuadrat. Kecepatan cahaya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Nah, ini saya bahas salah satu saja dari energi foton ya. Jika ada cahaya datang mengenai suatu logam, maka kalau energinya cukup, energinya itu energi minimum itu pi ya. Jadi pi atau fungsi kerja adalah energi minimum yang diperlukan elektron untuk melepaskan diri dari logam. Jika ada cahaya datang, ini perlu energi minimum. Ini pi lambangnya untuk melepaskan elektron ini dari logam. Setelah lepas, dia juga bisa bergerak. Kalau energinya masih cukup digunakan untuk bergerak ya. Ini setengah mv kuadrat. Ini energi kinetik. Energi elektron yang bergerak bebas lepas dari logam tersebut. Jadi ini adalah gambaran kekekalan energi dalam efek fotolistrik ya. Dua energi ini pertama kali dinyatakan oleh Albert Einstein ya. Yang paling terkenal ini ya, E sama dengan mc kuadrat. Ini merupakan hukum kekekalan energi tetap terjaga pada efek fotolistrik dan dirumuskan dalam bentuk epsilon foton sama dengan H kali nu sama dengan pi ditambah dengan setengah mv kuadrat. Oke. Contoh yang lain dalam penggunaannya, ini pelajaran tentang ikatan kimia ya. Kalau Anda jurusan kimia ataupun jurusan yang lain yang belajar tentang kimia, Anda bisa melihat video saya tentang ikatan kimia lebih lengkap ya. Saya buat lebih dari 3 video. Ini salah satunya membahas tentang persamaan gelombang ya, persamaan gelombang. Persamaan satunya ini adalah fungsi gelombang spasial dari elektron pada masing-masing atom H yang terpisah jauh ya. Jika atom-atom H ini terpisah jauh, maka persamaan gelombangnya sebagai berikut ya. Nah, ini persamaan gelombang dibaca ini psi ya, psi. Psi sama dengan Ci. Nah, ini lambang dari Ci. Ini atom H yang pertama. Ini punya 1 elektron ya, H memang punya 1 elektron ya. Orbital pada orbital S. Nah, ini dilambangkan A ya, ini H pada B. Seperti itu. Jika jaraknya jauh, maka energi potensial antar dua atom ini 0 ya. Tapi kalau makin dekat, maka ini awan elektronnya juga makin mendekat karena elektron-elektron ini tertarik oleh proton yang bermuatan positif atau inti atom yang bermuatan positif. Kalau jauh ya tidak saling tertarik ya. Sehingga akhirnya membentuk ikatan H dengan H, ini ikatan kovalen ya, ikatan kovalen dengan energi sekian ya, energi minimumnya sekian. Ini molekul paling stabil. Oke, seperti itu ya. Nanti Anda kalau ingin tahu lebih jelas, Anda lihat video saya tentang ikatan kimia. Oke, sekarang kita pada intinya, yaitu bagaimana cara membaca huruf
Yunani ya, huruf Yunani. Oke, ini dibaca alfa, ini nilai angkanya 1, jadi ini nilai angka, ini hurufnya. Kalau bagian sini adalah huruf kapitalnya atau huruf besarnya, ini bagian yang sini. Sebelahnya ini adalah huruf kecil ya. Ini cara baca dan ini adalah nilai angka. Untuk selanjutnya nilai angka nanti bisa Anda baca sendiri. Saya akan baca cara bacanya ini ya. Oke. Ini dibaca alfa. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, nanti kita buat lagu ya. Kalau mungkin Anda generasi milenial mungkin lebih pintar menggunakan membuat lagu, silahkan Anda buat lagu tersendiri. Nanti saya coba buat lagu, mudah-mudahan membuat Anda lebih mudah dalam menghafalnya ya. Ini zeta, eta, theta, iota, kappa. Nah, ini nilai angkanya demikian ya. Lalu lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, omega. Oke, ini nilai ratusan ya, nilai angkanya 400 sampai 800. Oke, let's sing together ya. Mari kita bernyanyi bersama ya. Saya yakin mungkin lagu yang Anda buat mudah-mudahan lebih hebat daripada lagu yang saya buat ya. Oke, let's sing together. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Lambda, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, omega. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Lambda, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, si, omega. Oke ya, Anda bisa ulangi lagi atau Anda gunakan lagu Anda. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda tetap sehat dan juga makin cerdas. Supaya lebih bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ya, gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya setelah Anda subscribe, supaya Anda mendapatkan notifikasi ya, video-video bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.